Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan isi dari sebuah berita. Simak baik-baik ya. Oke. Untuk menentukan isi dalam sebuah berita, kita harus terlebih dahulu memahami jenis topik dalam sebuah berita. Kita harus memahami dulu jenis topik dalam sebuah berita. Lihat kotak yang di bawah ini. Isi berita sama dengan topik berita. Kalau kalian ingin mencari isi berita, kalian harus bisa mendapatkan topik beritanya dulu. Ya, karena topik berita itu sama dengan isi berita. Ya, kalian bisa lihat ke bawah di sini. Di bawah sini ada jenis topik sebuah berita. Jadi jenis topik dalam sebuah berita itu ada banyak sekali. Ya, salah satunya ini adalah peristiwa alam, peristiwa sosial, peristiwa politik, bidang pendidikan, peristiwa kriminal, bidang kesehatan, bidang olahraga. Ini Bu salah ya, harusnya bidang kesehatan gak usah 2 kali. Selanjutnya bidang hiburan atau peristiwa hiburan, bidang kebudayaan, otomotif, teknologi, dan ekonomi atau bisnis. Ibu contohkan misalnya di sini alam, peristiwa alam. Kalau misalnya kalian menemukan sebuah berita, ada berita di TV yang memberitakan tentang telah terjadi bencana alam yaitu banjir bandang di kota Jakarta. Berarti itu termasuknya ke dalam peristiwa alam, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya misalnya peristiwa sosial. Kemarin yang sudah mengerjakan tugas ada berita tentang wafatnya sastrawan Indonesia Sapardi Djoko Darmono. Itu masuknya ke dalam peristiwa sosial, ya, termasuk ke dalam berita sosial, ya, termasuk ke dalam itu. Kalau politik itu misalnya di Jakarta terjadi demo besar-besaran di mana mahasiswa turun ke jalan meneriakkan kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Nah, itu masuknya ke dalam politik. Kalau pendidikan itu biasanya gini. Lomba cerdas cermat tingkat Provinsi Jawa Barat dimenangkan oleh SMP Negeri 2 Sumber. Ada berita yang memuat seperti itu, berarti itu termasuknya ke dalam topik pendidikan, topik dalam bidang pendidikan, ya. Kalau kriminal, kayaknya kalian udah pada tahu ya. Kalau untuk kriminal, ada berita tentang pembunuhan, pencurian, terus penjamretan. Itu termasuknya ke dalam berita kriminal atau topiknya kriminal, ya. Selanjutnya untuk kesehatan. Kalau kesehatan sendiri itu beritanya misalnya gini. Misalnya kamu lihat sebuah tayangan berita tentang COVID-19. Virus corona sudah menyebar ke seluruh Indonesia dan itu sangat membahayakan sekali. Nah, itu bisa masuk ke dalam berita kesehatan atau juga sosial, ya. Tapi kalau misalnya untuk kesehatan lebih khususnya yang kayak gini, misalnya tidur terlalu malam membuat tubuh kita menjadi tidak sehat dan kita keriput lebih cepat. Nah, ada berita yang memberitakan seperti itu, berarti itu termasuk ke dalam berita kesehatan. Atau misalnya kayak gini, makanan yang sehat adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu termasuknya ke dalam berita kesehatan, ya. Selanjutnya olahraga. Misalnya kalau olahraga nih, biasanya cowok-cowok nih yang suka lihat berita olahraga. Misalnya ibu gak suka nonton berita olahraga nih ya. Misalnya gini, contoh aja ya. Misalnya Persib memenangkan Piala Presiden. Nah, berarti itu termasuknya ke dalam berita olahraga, ya. Kalau berita hiburan itu isinya gak cuma gosip sih, cuma biasanya yang diberitakan itu banyaknya artis-artis. Itu masuknya ke dalam berita hiburan, ya, kalau misalnya untuk berita hiburan. Kalau berita kebudayaan itu misalnya berita yang mengangkat kebudayaan daerah, biasanya kayak gitu. Kalau otomotif itu ya ngomongin mobil, motor, apalah itu semuanya. Kalau yang ngomongin mobil, motor itu semuanya di otomotif, ya. Kalau teknologi jelas ya, kalau teknologi itu pasti membicarakan tentang handphone, laptop,
ataupun gadget-gadget yang paling terbaru itu masuknya ke dalam teknologi ya. Kalau misalnya ekonomi atau bisnis pasti ini ngomongin tentang keuangan dunia atau keuangan Indonesia ataupun pengusaha-pengusaha atau perusahaan pasti ngomonginnya di ekonomi atau bisnis ya. Nanti untuk lebih detailnya lagi beritanya yang seperti apa akan dibahas di bawah ya. Ini sedikit gambaran aja dari Ibu. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini yang biasa keluar adalah topik alam, pendidikan, sosial, politik, dan kesehatan. Jadi kan ini untuk jenis topiknya ada banyak nih. Ya, ada banyak banget. Tapi biasanya untuk bahasa Indonesia, maksudnya yang akan kita pelajari ini dan yang akan keluar nanti di ketika ujian itu gak jauh-jauh dari peristiwa alam, bidang pendidikan, peristiwa sosial, peristiwa politik, dan juga kesehatan. Nanti paling ada kriminal lah sedikit. Kayak gitu kurang lebih ya. Jadi kalian boleh, ini hanya sebagai pengetahuan kalian aja, tapi lebih fokuskan ke sini aja ya. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Nah, ini dia. Ibu udah siapkan beberapa contoh dari berita-berita ya. Ibu ini ambil ada dari Kompas, ada dari Padang Kompas ya. Terus ada dari Kompas, ini rata-rata Ibu ambil dari Kompas. Nah, kalian bisa baca dulu, Ibu bacakan ya. Ada 2 program menarik yang dicanangkan Dinas Pendidikan atau Disdik Provinsi Jawa Barat atau Jabar ketika bekerja sama dengan Jepang, yakni pertukaran pelajar siswa SMP dan SMA ke Hiroshima Global Academy dan mengirim lulusan SMK Jabar guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang. Itu beritanya dari Kompas. Lihat ke sebelah sini, ini jawabannya. Topik atau isi beritanya adalah tentang pendidikan. Kenapa sih tentang pendidikan? Karena fokus dalam berita di samping adalah tentang pendidikan. Tentang apanya? Tentang program baru Dinas Pendidikan Jawa Barat bekerja sama dengan Jepang. Nih, Dinas Pendidikan Jawa Barat ya, Disdik Provinsi Jabar bekerja sama dengan Jepang. Tuh, bekerja sama dengan Jepang. Ya. Jadi ini tentang pendidikan. Jelas banget ya. Jelas banget ini tentang pendidikan. Selanjutnya yang ke bawah, yang kedua ya. Sebanyak 12 unit komputer milik SMK Negeri 1 Sasak Ranah Pasisi, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat hilang dicuri maling. Akibatnya sekolah mengalami kerugian sekitar 72 juta rupiah karena 1 unit komputer dengan merek Lenovo itu dibeli dengan harga 6 juta pada akhir 2019 lalu. Ini jawabannya adalah kriminal. Kenapa? Karena fokusnya kemana nih? Ini kan tadi ada ngomongin tentang SMK Negeri 1 Sasak ya. Ini bukan ngomongin tentang pendidikan. Sekalipun itu membahas tentang sekolah, ya. Ini kan jelas nih yang di sini ada SMP, ada SMA. Beritanya tentang pendidikan. Tapi di sini juga bahas SMK, Bu, tentang sekolah. Kenapa bukan tentang pendidikan? Fokusnya kemana? Di berita ini fokusnya kemana? Fokusnya lebih ke sebuah pencurian. Pencurian apa? Komputer. Berapa? 12 unit. Ada pencurian di sini. Berarti kriminal, bukan pendidikan, ya. Nah, ini lihat. Karena fokus dalam berita di samping adalah tentang pencurian komputer di sekolah, bukan tentang pendidikan. Itu. Selanjutnya, berita yang ketiga ya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim melantik 29 eselon 1 dan 2, rektor serta pejabat fungsional ahli utama secara virtual pada Selasa 21 Juli 2020. Nadiem berharap para pejabat yang baru dilantik selalu berpikir kreatif dan bertindak inovatif dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Kalau ini jelas jawabannya adalah pendidikan. Karena di sini ada Kemendikbud yang melantik eselon 1 dan eselon 2 ya. Karena di sini ada bahas tentang rektor. Siapa sih rektor? Pemimpin perguruan tinggi ya. Pemimpin perguruan tinggi. Kita lanjutkan ke bawah. Ya, stop. Nah, ini Ibu jawabannya alam. Benar nggak ya? Coba ya. Ibu ambil dari liputan6.com ya. Luwu Utara banjir bandang melanda Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin 13 Juli 2020 malam.
Akibatnya ratusan rumah terendam air dan lumpur serta sejumlah warga dilaporkan meninggal dan hilang. Banjir bandang itu disebabkan oleh luapan air sungai Masamba akibat curah hujan yang sangat tinggi di hulu sungai. Luapan air sungai tersebut membawa material lumpur dan batang pohon berukuran besar. Ini jelas tentang alam atau ada bencana alam yang diberitakan di sini. Jelas jawabannya adalah bencana alam. Nah, kalian bisa lihat di sini. Yang kedua, dari Kompas juga, pandemi COVID-19 berdampak besar pada setiap aspek kehidupan kita, tak terkecuali pola tidur. Selama pandemi virus corona, banyak yang mengalami masalah susah tidur. Di sisi lain ada juga orang yang jadi terlalu banyak tidur. Kondisi tersebut sama-sama tidak ideal bagi tubuh, padahal tidur berkualitas penting untuk menjaga kesehatan. Ini sudah jelas banget tentang topiknya kesehatan, karena fokus dalam berita di samping adalah tentang dampak COVID-19 terhadap kehidupan. Siapa di sini yang susah tidur atau banyak tidur? Ibu lanjutkan lagi. Ini dari CNN Indonesia. Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyatakan per hari ini, Selasa 21 Juli, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 tak lagi dipegang oleh Ahmad Yuryanto. Nah, dari sini aja deh, udah sampai sini aja nih. Udah kelihatan banget ya beritanya tentang apa? Bukan kesehatan tapi sosial. Kenapa bukan kesehatan? Sedangkan di sini membahas COVID-19. Fokusnya lebih kemana? Ke COVID-19 ya, atau pergantian juru bicara. Lebih ke pergantian juru bicara. Nih, karena fokus dalam berita di samping bukan tentang kesehatan, bukan berarti berita tentang COVID-19 jadi tentang kesehatan terus. Lihat ke dalam beritanya. Fokus dalam berita di samping apa? Apa nih fokus dalam berita di samping? Fokus berita di samping adalah Ahmad Yuryanto tidak lagi jadi juru bicara. Jubir itu juru bicara ya. Juru bicara pemerintah tentang COVID-19. Kurang lebih seperti itu. Oke, lihat di sini. Ini ada di buku cetak halaman 4. Kalian nanti bisa lihat di halaman 4 ya. Di buku cetak yang kalian sudah pegang masing-masing. Ini jawabannya, tapi kita lihat di sini dulu ya. Perhatikan tabel di bawah ini, mana yang termasuk ke dalam berita bidang pendidikan. Tadi kita udah bahas ya, macam-macamnya topik dalam sebuah berita. Yang pertama nih, peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam. Peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam. Jawabannya salah. Jelas dong, ini bukan berita tentang pendidikan, berita tentang pencurian. Berarti masuknya kemana? Kriminal, ya. Selanjutnya yang kedua, penyelenggaraan lomba menulis cerpen oleh Dinas Kabupaten pada awal bulan depan. Jawabannya benar. Ini tentang pendidikan atau dalam bidang pendidikan, karena membahas cerpen. Ada lomba cerpen. Kalau lomba cerpen itu identiknya tentang anak sekolah atau dalam sebuah pendidikan gitu ya. Banyak juga sih sebenarnya lomba cerpen yang tidak diadakan oleh pihak sekolah ataupun pihak dinas. Cuma kan rata-rata biasanya kalau ngomongin cerpen pasti ke anak-anak sekolah banyaknya. Selanjutnya di sini yang ketiga ya. Bapak Kepala Sekolah kami baru saja menghadiri undangan pernikahan keluarganya di Balai Kelurahan. Ini kan ngomongin bidang pendidikan ya. Kita lagi nyari berita yang tentang bidang pendidikan. Tapi di sini ngomonginnya apa nih? Ngomongin kepala sekolahnya. Ngapain ya? Jadi kan jawabannya nomor 3 salah. Kenapa? Fokusnya bukan ke dunia pendidikan, tapi ke kegiatan kepala sekolah. Kegiatan kepala sekolah mah nggak penting, karena kecuali kegiatan kepala sekolahnya kepala sekolah membuka acara, itu masih benar ya, masih benar. Cuma kalau misalnya kepala sekolah melakukan kondangan ke saudaranya, ngapain dibahas gitu loh. Berarti itu bukan dalam bidang pendidikan ya. Selanjutnya nomor 4, bahan bangunan untuk pendirian sekolah itu berasal dari kabupaten lain. Jawabannya apa? Salah. Kenapa salah? Ini lagi ngomongin bahan bangunan, bukan ngomongin tentang pendidikan. Bahan bangunan sekolah itu dari kabupaten lain, cuma nginformasiin seperti itu aja. Berarti salah. Kenapa?
fokusnya lebih ke bahan bangunan sekolah, tapi bukan ke dunia pendidikannya, ya. Selanjutnya nomor 5 ya. Seminar bahaya narkoba sering diselenggarakan di sekolah-sekolah akhir-akhir ini. Jawabannya apa? Benar. Kenapa benar? Karena ngomongin seminar. Ada seminar yang diselenggarakan sekolah-sekolah. Berarti kan seminar itu diadakannya di sekolah-sekolah. Nah, karena membahas tentang seminar narkoba di sekolah, berarti ada nih yang membahas tentang dunia pendidikannya yang diberikan kepada siswa di sekolah. Kurang lebih seperti itu ya. Sudah deh selesai. Sekarang kita ke tugas LKPD ya. Bisa perhatikan semuanya di sini. Kalian bisa lihat LKPD kalian masing-masing ya. Untuk tugas LKPD, lihat di sini. Oke. Iya, segini. Perhatikan gambar di samping. Ini gambarnya ya, atau di halaman 1. Jadi itu ada di bolak-balik gitulah. Ini halaman yang pertama atau lembar yang paling depan. Tentukanlah berita yang bertemakan pendidikan. Tadi Ibu sudah bahas di sini bagaimana cara menentukan mana yang berita tentang pendidikan, mana yang bukan, dan juga alasan-alasannya. Kalian pun di sini akan membuat seperti itu. Lihat ya di sini ya. Bagi masyarakat yang ingin tahu tentang informasi seputar COVID-19, maka bisa buka link atau tautan dari gugus tugas COVID-19. Bener nggak tuh menurut kalian? Termasuk ke pendidikan atau bukan? Ya atau bukan? Alasannya apa? Ya. Sini, masih banyak siswa di daerah yang harus berjuang menggunakan teknologi untuk melakukan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Kira-kira benar atau enggak? Apa jawabannya? Tulis di sini alasannya juga. Nomor 3, beberapa perguruan tinggi dalam negeri berhasil menciptakan alat pernapasan ventilator untuk yang ditunjukkan untuk menangani pasien COVID-19. Pendidikan atau bukan? Ayo. Apa jawabannya? Silahkan tulis alasannya juga. Selanjutnya yang terakhir nomor 4, para penjual seragam sekolah mengeluhkan penurunan omset penjualan akibat pandemi COVID-19. Masuknya kemana tuh? Ke pendidikan bukan? Tulis di sini kalau iya, kalau bukan tulis juga di sini. Jangan lupa alasannya juga. Oke, Ibu lanjutkan. Ini tugas yang ke-1 ya. Maksudnya tugas di lembar yang pertama. Tugas di lembar kedua atau di halaman belakangnya. Semoga kalian sudah bisa semua yang ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Ibu langsung ke bagian ini aja karena kalau misalnya Ibu kasih tahu bacaannya juga nggak muat ya. Jadi silakan kalian baca sendiri ya. Silakan nanti kalian baca. Di situ ada sebuah bacaan berita. Kalian baca silahkan. Setelah kalian baca, kalian tentukan apa judulnya nih. Judul yang cocok dari bacaan yang kalian sudah baca tuh apa yang cocoknya menurut kalian? Kalau sudah ketemu, jangan lupa adik Simba nih. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Cari unsur dalam beritanya ya. Tulis di sini. Selanjutnya, carilah ringkasannya. Ingat ringkasan itu apa? Kamu kumpulkan semua adik Simba. Ketika adik Simba udah kumpul, baru jadikan satu. Jadilah ringkasan. Selanjutnya, kalian cari juga kesimpulan atau simpulan. Bagaimana cara mencari simpulan atau kesimpulan? Fokus kemana? Apa dan mengapa. Kumpulkan apanya sudah ada, mengapanya sudah ada, jadikan satu, itulah simpulan. Kurang lebih seperti itu ya. Dan terakhir, ini yang paling penting. Kalau misalnya kalian sudah mengerjakan, sudah selesai, Ibu minta sebelum dikumpulkan ke Ibu, jangan lupa ditanda tangan orang tua terlebih dahulu. Nih, tanda tangan orang tua dulu. Nama orang tuamu siapa? Tulis nama siswa dan juga nama kelas. Selesai deh, kumpulin ke Ibu. Ibu tanda tangan, Ibu kasih nilai. Kurang lebih seperti itu. Semoga kalian semuanya mengerti. Semoga kalian bisa paham semuanya. Kalau yang belum paham, yang emang gak ngerti, coba di play lagi videonya sampai 5 kayak 10 kali deh, bebas ya. Tapi kalau misalnya tetap gak ngerti, gak apa-apa. Cukup chat Ibu aja, silahkan chat personal ke Ibu, tanyakan apa dan bagian mana yang kalian gak ngerti ya. Jangan malu, jangan takut. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.